Selamat pagi Bapak Tikos dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yaitu mengenai tugas proyek isu-isu terkini dalam akuntansi, entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan EMKM. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam bagaimana peran akuntansi dapat membantu MKM berkembang dan tetap bertahan di tengah berbagai perubahan kebijakan dan teknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abel Rensya dengan NIM 202231008. Dan juga ada teman kami. Yang pertama ada Dek Ferdinand, yang kedua ada Yan Darmawan, yang ketiga ada PB Octavia, dan yang keempat ada Fadil Irza. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, ada UMKM menyerap 80% tenaga kerja di kota atau kabupaten Pekalongan, meningkatkan taraf hidup dan membuka lapangan pekerjaan. UMKM bintang malam yaitu produsen malam batik dengan omset lebih dari 100 juta per bulan, pasar lokal dan luar kota. Permasalahan utamanya adalah kesulitan penyusunan laporan keuangan, hanya mencatat penjualan dan penerimaan barang. Tantangan UMKM yang dihadapi yang pertama rendahnya pendidikan, yang kedua kurangnya pemahaman teknologi informasi, yang ketiga kendala laporan keuangan. Laporan keuangan dengan standar SAKEMKM diperlukan untuk akses kredit dan pengambilan keputusan bisnis. Kategori UMKM atau BPS, yang pertama ada mikro, yaitu 1-4 tenaga kerja. Yang kedua ada kecil, 5-19 tenaga kerja. Yang menengah ada 20-99 tenaga kerja. Solusinya apa? Solusinya yaitu merancang sistem akuntansi sederhana berbasis SAKMKM agar UMKM mudah membuat laporan keuangan dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Tinjauan teoritis dan studi terdahulu. A. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang dari perusahaan besar. UMKM dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro, asetnya di atas 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Omset tahunannya di atas 300 juta. Usaha kecil, asetnya 50-500 juta, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah, asetnya di atas 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Menurut BPS, usaha mikro dan kecil menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional, menjadikan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Menurut LAI 2016, laporan keuangan yang lengkap mencakup laporan posisi keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan aktivitas opsional dalam SAKMKM. Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pemilik usaha, kreditur, investor, dan pihak terkait lainnya. Lalu selanjutnya ada C, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, SAKEMKM. SAKEMKM adalah standar akuntansi yang disederhanakan dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Sejak 1 Januari 2018, standar ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan entitas skala kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAKMKM mengatur tentang basis akuntansi, penggunaan basis kas dan akrual sederhana, pengakuan dan pengukuran, menggunakan biaya historis. Yang ketiga ada jenis laporan, wajib mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan. Ini bertujuan agar UMKM dapat menyusun laporan yang pertama mudah dipahami, murah dan cepat dibuat. Lalu yang ketiga ada tetap relevan untuk kebutuhan manajemen dan pembiayaan. D. Studi terdahulu. Yang pertama ada Mucit 2015 menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Jawa
Timur mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya pemahaman akuntansi formal. D. Studi terdahulu. Yang pertama ada Mujid 2015 menentukan bahwa sebagian besar UMKM di Jawa Timur mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya pemahaman akuntansi formal serta keterbatasan dan pencatatan manual. Yang kedua ada Putra dan Elizabeth 2012, penelitian mereka pada UKM di Salatiga menunjukkan bahwa penerapan SHK-UMKM mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada Jaya Hidayatur Rahman 2016, dalam studi pada UMKM di Sumatera Barat disebutkan bahwa pengabdosian sistem akuntansi sederhana berbasis etap dan UMKM secara signifikan meningkatkan akurasi dan keterlusuran transaksi hari. Lalu selanjutnya ada profil dan permasalahan UMKM Bintang Malam. UMKM Bintang Malam merupakan usaha manufaktur yang berlokasi di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak dalam produksi malam, yaitu bahan baku utama dalam proses pembuatan batik. Produksi yang dihasilkan antara lain malam coklat dan malam kuning, serta menjual berbagai bahan baku seperti lilin, parafin, BBM ERT, samin, dan minyak. Karena usahanya mendukung industri batik lokal, UMKM ini berperan besar dalam ekosistem industri kreatif di daerahnya. Perusahaan ini didirikan oleh dua orang pengusaha, Bapak Rahman dan Bapak Tutur. Pada tanggal 15 Juli 2013, seiringnya perkembangan usaha, mereka sepakat untuk membagi kepemilikan. Pada 23 September 2015, UMKM Bintang Malam secara resmi dimiliki sepenuhnya oleh Bapak Rahman. Lokasi awal perusahaan di Desa Kradenan kemudian dipindahkan ke wilayah Yosorejo, Kota Pekalongan, karena lokasi baru tersebut lebih strategis, dekat dengan pusat industri batik, dan mudah diakses dari jalan raya utama. Secara operasional, UMKM Bintang Malam tergolong aktif dan produktif dengan omset bulanan yang mencapai lebih dari 100 juta. Produk-produknya tidak hanya dipasarkan di wilayah Pekalongan, tetapi juga telah merambah ke luar kota yang menandakan adanya potensi pertumbuhan yang lebih lanjut. Namun di balik keberhasilannya operasional tersebut, UMKM ini menghadapi berbagai kendala krusial dalam pengelolaan keuangan. Antara lain, yang pertama, ketidakadaannya laporan keuangan formal. Selama ini pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana dan manual, menggunakan nota dan buku tulis. Akibatnya perusahaan tidak memiliki laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas yang terstruktur. Informasi yang tersedia hanya mencakup penjualan dan penerimaan barang tanpa mencerminkan kondisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akuntansi. Pemilik usaha mengelola keuangan berdasarkan pengalaman pribadi tanpa dasar teori akuntansi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik pencatatan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Beberapa transaksi yang penting tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dilakukan pencatatan aset tetap maupun depresiasi. Yang ketiga, tidak tersedianya data akuntansi yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit. Seiringnya perkembangan usaha, pemilik berencana mengakses pembiayaan eksternal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Namun persyaratan utama dari pihak pemberi kredit adalah laporan keuangan yang valid dan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena tidak adanya laporan laba rugi yang lengkap, pemilik usaha hanya mengandalkan perkiraan kasar mengenai keuntungan. Hal ini berpotensi menimbulkan keputusan manajerial yang kurang tepat, seperti pengadaan bahan baku yang berkelebihan atau pembelian aset yang tidak mendesak. Yang kelima, tidak adanya catatan penyusutan aset. UMKM Bintang Malam telah memiliki aset tetap seperti mesin produksi, kendaraan, dan bangunan. Namun karena tidak dilakukannya pencatatan penyusutan, nilai aset tercatat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini mengurangi kendala informasi ketika perusahaan hendak melakukan audit internal atau menilai nilai ekonomi usahanya. Permasalahan di atas menunjukkan bahwa meskipun UMKM Bintang Malam memiliki potensi bisnis yang kuat dan jaringan pasar yang luas, aspek tata kelola keuangannya masih sangat melemah.
Tanpa adanya inovasi berupa penerapan sistem akuntansi yang sesuai, perusahaan ini beresiko mengalami ketidakteraturan dalam pencatatan, kesulitan akses pembiayaan, dan penurunan efisiensi manajerial. Oleh karena ini, penerapan SHKMKN menjadi solusi yang tepat untuk UMKM Bintang Malang karena dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang sederhana, akurat, dan sesuai standar. Laporan ini bukan hanya penting bagi pemilik, tetapi juga memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan pihak eksternal seperti bank, investor, atau pemerintah. Mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan adalah salah satu komponen yang sangat krusial dalam pengelolaan usaha, termasuk untuk pelaku UMKM. Penyusunan laporan keuangan yang baik tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi aturan atau kepatuhan terhadap regulasi, tapi juga sangat penting untuk mengukur kinerja usaha, mengendalikan keuangan, serta merumuskan strategi pertumbuhan dan berkelanjutan. Namun realitanya banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Banyak yang menganggap rumit, mahal, dan bahkan tidak begitu penting, terutama karena mereka tidak memiliki latar belakang akuntansi. Nah, disinilah peran SHK EMKM atau standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah menjadi sangat penting. SHK EMKM disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan tanpa harus mengorbankan kualitas dan keandalan informasi yang disajikan. Dengan menggunakan SHK EMKM, pelaku UMKM bisa menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan tentu saja tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tentu akan sangat membantu pemilik usaha dalam mengelola keuangan, serta membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan terarah. Dalam praktiknya, SHK EMKM hanya mewajibkan 3 jenis laporan utama, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Dan yang lebih penting, SHK EMKM ini sangat relevan untuk UMKM karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama tidak perlu menggunakan software akuntansi yang mahal, yang kedua bisa diterapkan secara manual, cukup dengan buku besar atau spreadsheet sederhana. Dan yang terakhir sangat cocok untuk usaha yang memiliki struktur organisasi yang masih sederhana. Dengan kata lain, SHK EMKM memberikan solusi nyata bagi UMKM agar tetap bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan bermanfaat, tanpa harus terbebani oleh sifat yang rumit. Baik, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK EMKM dari sisi eksternal maupun internal. Kita mulai yang pertama dari manfaat eksternal. Setidaknya ada 3 manfaat utama yang bisa langsung dirasakan oleh pelaku UMKM. Yang pertama adalah untuk pengajuan pinjaman ke bank atau koperasi. Ketika kita mengajukan pinjaman usaha baik ke bank maupun ke koperasi, lembaga pembiayaan pasti akan meminta laporan keuangan. Kenapa? Karena dari laporan itulah mereka bisa menilai apakah usaha kita layak untuk diberikan kredit atau tidak. Tanpa laporan keuangan yang formal, biasanya pengajuan pinjaman akan sulit disetujui. Atau kalaupun disetujui, plafon kredit yang diberikan sangat rendah. Yang kedua, untuk menarik investor atau mitra usaha. Ketika teman-teman berencana mencari investor atau menjalin kerjasama dengan mitra usaha, transparansi keuangan menjadi salah satu hal utama yang dilihat investor. Tentu untuk ingin tahu seperti apa kondisi keuangan usaha kita, dengan laporan keuangan yang jelas dan tersusun rapi sesuai SHK EMKM, kita bisa menunjukkan bahwa usaha kita dikelola secara profesional. Yang ketiga, untuk kepatuhan terhadap pajak dan regulasi. Memang belum semua UMKM diwajibkan menyampaikan laporan keuangan pajak yang lengkap, tapi dengan memiliki laporan keuangan yang valid, proses pelaporan pajak seperti pengisian SPT akan jauh lebih mudah dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, ini juga membantu meminimalkan risiko terkena sanksi karena ketidaksesuaian data. Dengan kata lain, penyusunan laporan keuangan yang sesuai SHK EMKM bukan hanya bermanfaat, tetapi juga membuka akses lebih luas ke pembiayaan, kerjasama bisnis, dan kepatuhan hukum. Ini adalah hal kecil yang bisa memberi dampak besar bagi pertumbuhan UMKM. Tadi kita sudah membahas mengenai laporan keuangan dari sisi eksternal, dan sekarang kita akan membahas dari sisi internalnya.
yang tak kalah penting bagi keberlangsungan usaha. Yang pertama ada pemantauan arus kas. Dengan ada laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan, pemilik usaha bisa memantau arus kas secara lebih jelas. Kita bisa tahu berapa kas yang tersedia, berapa jumlah piutang yang belum tertagih, serta kewajiban atau utang yang harus dibayar. Informasi ini sangat penting agar usaha tetap sehat secara finansial. Yang kedua, kita bisa melakukan pengukuran profitabilitas. Melalui laporan laba rugi, pelaku usaha bisa mengetahui apakah bisnis sedang menghasilkan laba atau justru mengalami kerugian. Tanpa data ini, kita seperti berjalan tanpa arah, tidak tahu apakah strategi yang diterapkan berhasil atau perlu diperbaiki. Yang ketiga, kita bisa melakukan pengambilan keputusan berbasis data. Dan laporan keuangan memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan bisnis, mulai dari ekspansi usaha, efisiensi biaya, hingga perubahan strategi. Semuanya bisa dilakukan dengan lebih percaya diri karena didukung oleh data yang objektif. Dan data lain, laporan keuangan bukan sekedar formalitas, tapi alat penting untuk mengendalikan dan mengembangkan usaha dari dalam. Kalau kita ingin usaha terus bertumbuh dengan arah yang jelas, maka laporan keuangan yang baik adalah keharusan. Baik, kita bisa ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Bintang Malam. Proses penyusunan laporan keuangan UMKM Bintang Malam dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pencatatan. Di sini semua bukti transaksi seperti faktur, nota, dan kwitansi dicatat terlebih dahulu dalam jurnal umum. Setelah itu, data yang sudah dicatat akan diposting atau dipindahkan ke buku besar, agar kita bisa melihat ringkasan transaksi per akun. Tahap berikutnya adalah pengikhtisaran. Di tahap ini kita mulai menyusun neraca saldo, lalu melakukan jurnal penyesuaian jika ada transaksi yang belum dicatat atau perlu dikoreksi. Semua informasi ini dirangkum dalam kertas kerja atau worksheet yang terdiri dari neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian, serta laporan laba rugi dan neraca sementara. Tahap pelaporan dan tahap terakhir adalah pelaporan. Di sini kita menyusun laporan keuangan utama sesuai dengan ketentuan SHK EMKM, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dan untuk tahap analisa laporan keuangan UMKM Bintang Malam, kita bisa ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan UMKM Bintang Malam. Yang pertama ada ringkasan proses penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penyusunan laporan keuangan UMKM Bintang Malam dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAKKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku mulai 1 Januari 2018. Proses penyusunan dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap pencatatan. Pencatatan dilakukan terhadap bukti transaksi seperti faktur, nota pembelian dan penjualan, kwitansi, dan bukti transfer. Transaksi diklasifikasikan ke dalam akun-akun yang relevan dan dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Dari buku besar disusun neraca saldo awal. Setelah dilakukan penyesuaian atau jurnal penyesuaian, disusunlah neraca saldo setelah penyesuaian. Seluruh data kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja atau worksheet yang terdiri dari yang pertama ada neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan laba rugi, yang kelima laporan posisi keuangan. Dan yang bagian ketiga yang C tahap laporan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang disusun meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya kita akan membahas analisis laporan keuangan UMKM Bintang Malam. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca per 30 April 2017. Di sini ada komponennya yang bisa dilihat ada aset, yaitu ada kas dan setara kas sebesar 74.435.750 dan
ada piutang usaha sebesar 54.869.000. Ada juga persediaan sebesar 235.030.750. Dan juga ada perlengkapan sebesar 8.500.000. Ada aset tetap yaitu bruto sebesar 497.930.000. Ada akumulasi penyertaan di kredit yaitu sebesar 1.180.100. Jadi total asetnya sebesar 869.585.400 rupiah. Yang ada terus ada liabilities, yaitu terdiri dari utang usaha sebesar 108.987.500. Jadi total liabilitasnya ada 108.987.500. Terus juga ada ekuitas modal pemilik sebesar 684.782.900 rupiah. Ada laba ditahan sebesar 75.810.000 rupiah. Jadi total ekuitasnya sebesar 760.592.900 rupiah. Total kewajiban plus ekuitas yaitu sebesar 869.580.400. Analisisnya yaitu komposisi aset menunjukkan dominasi aset lancar berupa persediaan dan kas. Proporsi ekuitas terhadap total pendanaan sangat tinggi sebesar 87,5%. Yang menunjukkan UMKM ini dibiayai lebih besar oleh modal sendiri dibanding utang, sehingga memiliki tingkat solvabilitas yang baik. Selanjutnya kita akan membahas analisis laporan keuangan UMKM bintang malam, yaitu laporan laba rugi per 30 April 2017. Di sini ada komponennya yaitu penjualan besi sebesar Rp336.666.000. Harga pokok penjualannya sebesar Rp245.798.900. Laba gotres sebesar Rp90.867.100. Beban gaji sebesar Rp12.299.000. Beban administrasi umumnya sebesar 473. Oh, ini harusnya dalam ribuan. 473.000. Beban listrik dinilai itu 420.000. Beban pelanggannya sebesar 680.000. Dan beban penyusutan pelannya sebesar 355.100. Beban penyusutan bangunnya sebesar 500.000. Beban penyusutan bangunnya sebesar 325.000. Total beban operasionalnya yaitu 15.052.100. Jadi laba bersih sebelum pajaknya sebesar 75.815.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada analisis laporan keuangan UMKM bintang malam. Yang C, catatan atas laporan keuangan. Catatan keuangan UMKM bintang malam memuat: yang pertama ada penyataan kepatuhan terhadap SAKMKM. Yang kedua ada ringkasan kebijakan akuntansi basis kas, biaya historis, tidak menggunakan revaluasi aset. Yang ketiga ada informasi tambahan mengenai metode penyusutan dan klarifikasi aset. Yang keempat ada penjelasan tidak adanya beban pajak karena belum menjadi subjek wajib pajak normal. Analisis catatan atas laporan keuangan memberikan transparansi dan informasi tambahan yang penting untuk interpretasi laporan keuangan meskipun masih sederhana. Hal ini memberikan kepercayaan bagi pemilik usaha dan calon pemberi pinjaman. Dan selanjutnya ada interpretasi umum. Berdasarkan laporan keuangan UMKM bintang malam yang disusun menggunakan pendekatan SAKMKM, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan total aset sebesar Rp869.585.400 dan liabilitas sebesar Rp108.987.500. Rasio utang terhadap ekuitas atau disebut dengan DER
yang rendah yaitu 0,14 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dimiliki tingkat risiko keuangan yang rendah. Dari sisi kinerja, UMKM bisa mampu mencetak laba bersih sebesar 75.815.000 hanya dalam 1 bulan operasional atau April 2017 dengan margin laba bersih mencapai 22,5% dan beban operasional di bawah 5% dari pendapatan, mencerminkan efisiensi biaya dan manajemen lebih baik. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SHK MKM terbukti mudah diterapkan, relevan, dan akurat meskipun tanpa sistem akuntansi yang kompleks. Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta membantu memiliki usaha dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, laporan keuangan ini juga menjadi dokumen penting dalam mengakses kebiayaan dari lembaga keuangan karena meningkatkan kredibilitas usaha di mata bank dan investor. Secara keseluruhan, penerapan SHK MKM membuka peluang bagi MKM Bintang Malam untuk berkembang secara lebih profesional, terancam, dan berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SHK MKM pada UMKM Bintang Malam memberikan dampak positif dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Proses penyusutan laporan melalui tahapan pencatatan pengsaran atau laporan menghasilkan 3 laporan utama sesuai standar, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Per 30 April 2017, laporan keuangan menunjukkan total aset sebesar Rp869.585.400 dengan ekuitas Rp760.592.900 dan liabilitasnya Rp108.987.500, mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan mandiri. Laporan laba rugi mencatat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp75.815.000, menandakan kinerja usaha efisiensi dan menguntungkan. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan memberikan transparansi lebih lanjut mengenai metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Secara keseluruhan, penerapan SHK MKM menyederhanakan pelaporan tanpa mengurangi kualitas informasi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya informasi keuangan, mempermudah akses biaya, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional dan profesional. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.